Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil musawwiril khalqi wal arham, ghafiriz dzunubi wal asam, qabilit taubati wan nadam, alladzi bihamdihi wa syukrihi tatimmun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, madanul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nuriz zalam, wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumi siham. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baiti ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin a'immatul arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Wa ana khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Maribari, annallaha yaghfir lahu dzunubahu wa yarhamhu darajati fil jannah lana lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatid, para asatidah, para hujaj yang ada di lingkungan Masjid Jami Al-Qadar, wabil khusus tentunya saya hormati, saya ta'zimi Ustadz Eko selaku DKM Masjid Al-Qadar beserta seluruh jajaran pengurusnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh Majelis Jami Al-Qadar yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya pada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ketemu lagi. Kita masih membahas tentang yang kemarin, Bu, tentang murtad, riddah, keluar dari Islam. Hari ini katakan sebutkan nanti contoh-contohnya, perbuatan-perbuatan apa aja yang barangkali kita lakukan nggak sadar, ternyata kita sudah murtad, keluar dari Islam. Maka sebagaimana disebutkan dalam pertemuan sebelumnya bahwa penting kita untuk berzikir apa? La ilaha illallah, sama banyak membaca istighfar. Mengapa? Agar kalau perbuatan ini nggak sengaja kita sudah melakukan perbuatan ini, padahal perbuatan ini kategorinya sudah membuat kita murtad, kalau kita berzikir la ilaha illallah, istighfar, kita kembali menjadi muslim lagi. Kan kata Nabi dulu kan, jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbarui iman kalian dengan la ilaha illallah. Makanya ini yang penting, karena itu la ilaha illallah masih terkait dengan la ilaha illallah sebenarnya ini, karena itulah kunci kita nanti di akhirat. Man qala la ilaha illallah, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Baik, seperti biasa
Sebelum kita baca kitab ini, sekali lagi kita baca suratul Fatihah untuk kita semua yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat, afiat, umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan kita oleh Allah putra-putri yang soleh dan solihah kapan kita berpulang kepada Allah, diberikan kita kematian yang husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semangat nggak nih Tat? Masih bau daging, semangat nggak nih? Semangat. Masih bau daging, jangan ngantuk aja Tat ya. Ini masih kenceng ini. Pak Ustadz Imam tuh dagingnya banyak kemarin, seger banget itu. Kita semangat nih, masih bau daging katanya ya. Kita baca kitab kita pagi hari ini. Sebelum kita sebutkan contoh-contoh yang membuat kita menjadi murtad. Itu masih ada satu hadis yang tersiksa. Ini penting kita sebutkan biar kita nggak salah paham dan juga biar kita hati-hati jangan sampai jatuh kepada perbuatan murtad. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang mengatakan begini, nah, terkait dengan murtad dan kemarin keluar dari Islam mengganti agama kita dengan agama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Man badala dinahu, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani, man badala, barang siapa badala yang mengganti siapa man dinahu terhadap agamanya, faktuluhu, maka bunuhlah ia orang itu. Wala yaqbalullahu taubata abdin, dan Allah tidak akan menerima taubat seseorang kafaro yang kufur, yang kafir siapa orang ba'da islami, setelah sebelumnya dia Islam, madama musron ala kufri, selama dia masih melanjutkan kekafirannya itu. Ini ada hadis tapi nggak boleh dimaknain secara letterlek apa adanya. Kalau ada orang yang mengganti agamanya, dia murtad dari Islam, bunuhlah dia. Maksudnya kita nggak boleh serta-merta membunuh orang itu karena ada tahapan-tahapannya, disuruh tobat dulu, dinasihatin dulu, macam-macam. Dan kalaupun nanti sampai kepada kejadian itu, artinya di langkah yang terakhir itu pun bukan kita perorangan yang berhak. Yang berhak adalah al-hakim dalam konsep hukum. Apalagi kalau di negara-negara Islam seperti itu, kita kan bukan negara Islam, al-hakim. Artinya ada badan tertentu yang dibentuk oleh pemerintah negara Islam itu untuk menangani khusus orang-orang yang murtad dari Islam. Karena apa faktanya? Karena dalam ayat-ayat Al-Quran sendiri, mohon maaf, dalam ayat Al-Quran sendiri tidak serta-merta kalau ada orang murtad itu langsung dibunuh, nggak seperti itu. Nanti kalau kita praktekkan begitu, gara-gara bacanya baru sepotong, baca hadisnya ini belum memahami secara keseluruhan, langsung ada tetangga kita murtad, langsung kita bunuh, ya kita masuk penjara. Kalau begitu kita udah belum tentu agak pelaksanaannya seperti itu. Jadi ada tahap-tahapannya, dan itu pun yang melakukan bukan perorangan kayak kita. Al-Hakim, di situ ada Al-Hakim. Al-Hakim itu kalau di situ ya badan instansi khusus, atau kalau dalam pemerintahan Islam ya pemerintah sendiri. Nah itu kenapa tidak boleh serta-merta kita bunuh? Karena prakteknya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada beberapa orang yang murtad. Jadi pada masa Nabi juga ada orang yang murtad, tapi Nabi tidak serta-merta membunuh orang itu. Bahkan mohon maaf, cerita sedikit. Pada masa Nabi itu ada salah seorang penulis wahyu, yang mana Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jar bin Sarah. Beliau itu penulis wahyu, Bu. Dia itu tulisannya bagus, anaknya rajin. Nah, dia akhirnya dipanggil Nabi, kamu Abdullah bin Sarah sini. Jadi zaman Nabi kita sebutkan pertemuan yang dulu, bahwa Al-Quran itu terjamin keasliannya mulai dari awal turun sampai dengan hari kiamat. Itu janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun. Apa janji itu? Karena dari mulai pertama prosesnya ayat turun sampai dengan kepada Nabi itu selalu nulis oleh Nabi kepada para sahabat yang pintar nulis. Salah satunya yang disebut nanti di sini adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah. Ini dia penulis wahyu Nabi. Nah, tapi suatu ketika akhirnya Abu Syarah ini murtad dengan sebab apa? Kalau kita bahasa kita nih orangnya kepedean ini, kepedean Abu Syarah ini. Jadi suatu ketika
oleh Nabi itu, dia meragukan kerasulan Nabi dan merasa dia hebat. Jadi suatu ketika dia disuruh oleh Nabi untuk menulis ayat Al-Quran, tepatnya surat Al-Mu'minun, ketika Nabi membacakan, ini ditulis ya Abu Syarah, saya bacakan ayatnya, surat Al-Mu'minun ayat 11. Beliau kemudian membacakan, summa khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasnal idzama lahman kama sumangsya'na khalqan akhara fa tabarakallahu ahsanul. Ketika sampai sumangsya'na khalqan akhara, jadi ayat ini menceritakan tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia mulai dari nutfah, sperma menjadi segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging kemudian dipakai fakasaunal idzoma, dikasih tulang oleh Allah, kemudian tumbuh menjadi makhluk yang sempurna. Ini kan proses penciptaan yang indah sekali, yang hanya bisa diceritakan zaman itu. Mana ada orang zaman itu mengetahui ilmu biologi sedetail itu. Awal penciptaan, proses penciptaan manusia sedetail itu mana ada. Nah ini ketika itu Abdullah bin Sarah ini kagum dengan ayat Al-Quran ini, maka kemudian terucaplah dari mulutnya fatabarakallah, subhanallah. Nah, itu dia mengucapkan begitu di dalam hati, dia mengucapkan karena kagum dengan ayat ini, dia mengucapkan fatabarakallah ahsanul khaliqin. Dia mengucapkan seperti apa itu, enggak taunya. Nah ini enggak taunya, kebetulan memang ayat yang selanjutnya setelah sumangsana khalqal akhar itu Allah menurunkan bunyi ayatnya itu sama persis dengan apa yang ada dalam hati Abdullah bin Sarah. Ayat itu ditutup dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dengan itu dia pede, dia akhirnya merasa dia, wah saya ini sederajat nih dengan Nabi Muhammad, saya tahu apa yang ada dalam hati saya, malah menjadi wahyu Allah. Jangan-jangan malah Muhammad ini bohong, ini bukan bukan perkataan Allah tapi perkataan saya yang di ini. Jadi dia merasa begitu, akhirnya dia murtad, dia keluar dari Islam gara-gara itu, merasa pede bahwa ternyata potongan ayat yang tidak ditulisnya itu sama persis dengan apa yang diucapkan yang ada dalam hatinya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wah ini Muhammad nggak bener nih, kata besar, saya ragu, jangan-jangan dia bukan Rasul nih, nulisnya ayat ini yang ditulis omongan saya nih, kata Abdullah bin Sarah. Akhirnya dia murtad Pak. Tapi ya itu, tapi pada saat itu Nabi tidak menyuruh Abdullah bin Sarah ini dibunuh secara langsung, tapi Nabi marah. Dalam peristiwa sejarah dia memang setelah murtad itu minggir dari pusat kota Madinah, tapi dia backingannya kuat. Dari dulu udah ada zaman backing Pak. Dia ini kan saudaranya Utsman bin Affan, masih ada sepupu, malah diangkat saudara angkat lah, bahasanya akrab sama Utsman bin Affan. Jadi sebenarnya Nabi juga ada perasaan gak enak sama Utsman, tapi Nabi marah waktu itu. Tapi Nabi tidak memerintahkan dibunuh secara langsung. Tapi pada waktu itu juga ada kasus yang lain, ada Ubaidillah bin Jahas juga murtad, tapi Nabi juga tidak nyuruh membunuh secara langsung. Keluar ucapan dari beliau, bunuh. Mengapa alasannya? Karena secara ini ada, apalagi kalau nanti berhadapan dengan orang munafik, repot banget itu. Orang munafik itu secara zahir kan Islam, ngumpulnya masih kita, mengucapnya masih sholat, tapi kan perbuatannya memusuhi Islam. Nah, itu yang repot, nggak boleh dibunuh juga, karena ini Nabi juga perhitungannya banyak seperti itu. Nanti kalau saya bunuh dia, sementara dia belum jelas ke kami. Tapi ini sebenarnya besar udah jelas murtadnya. Kalau secara hukum harus dibunuh, tapi Nabi kenapa nggak melakukan? Terus itu ada juga yang lain, Ubaidillah bin Jahas juga dibunuh Nabi. Terus pada masa Umar juga ada namanya Abu Syajarah, nggak dibunuh, hanya diusir dari Madinah. Maka ini dengan serta-merta, makanya Syekh Dr. Quraisy menyatakan bahwa mengapa sih orang yang keluar dari Islam murtad nggak boleh serta-merta dibunuh, karena dalam sejarahnya Nabi memang juga tidak pernah secara langsung seperti itu. Dan yang boleh dibunuh itu kalau menurut ijtihad dari Rektor Universitas Al-Azhar yang modern, Profesor Dr. Mahmud Saltut, bahwa yang boleh dibunuh itu memang yang murtad yang ketika dia sudah keluar Islam membuat fitnah. Nah ini di tengah-tengah kaum muslim membuat huru-hara, membuat provokasi yang membuat umat Islam terpecah belah. Nah kalau yang begini memang boleh dibunuh, seperti Musailamah al-Kadzdzab, membuat kedustaan, murtad, mengaku nabi, maka boleh dibunuh. Tapi kalau yang enggak ini untuk dirinya sendiri, maka itu masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang
bolehkah tidak membunuh orang yang murtad. Ini sebagai pengantar saja. Sekarang kita masuk kepada contoh-contoh tentang perbuatan yang bisa membawa kita kepada kemurtadan. Tadi sedikit sejarah bahwa dalam dinamika selalu ada Bu dalam masyarakat kita, zaman dulu, zaman sekarang, dan apalagi kita hidup di Indonesia. Nanti jangan serta-merta kita punya tetangga asalnya muslim murtad, kita kepedean, maksudnya ilmu kita baru semangat belajar banget tentang Islam, baru sepotong baca hadisnya, ada tetangga murtad langsung kita ambil golok, ya, repot. Jadi bukan seperti itu, masih ada tahap-tahap, kita ingatkan dulu, suruh taubat dulu, kasih ini dulu, baru nanti ini. Dan kalau hadis ini langsung begitu, man badala dinahu faqtuluhu. Jadi bukan seperti itu. Sekarang kita masuk contoh-contoh yang perbuatan yang bisa membuat kita menjadi murtad itu apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna min anwahiha, sesungguhnya di antara hal-hal jenis-jenis perbuatan yang bisa membawa kita kepada riddah, kepada perbuatan murtad, itu contohnya yang pertama adalah ayyazima mukallafun mukhtarun alal kufri fi zamanin qaribin amba'idin. Jadi contoh perbuatan yang bisa membawa kepada murtad adalah jika kita memang meniatkan posisi kita sebagai orang yang tidak tertekan, tidak ditekan oleh orang lain, tidak dalam keadaan yang darurat. Kalau kemarin dalam keadaan darurat kan kita boleh menyatakan pura-pura kafir, contohnya seperti kemarin Ammar bin Yasar dalam pertemuan yang lalu. Nah ini kita dalam keadaan posisi bebas saja, nggak ada yang mengintimidasi, nggak ada yang nakut-nakutin, nggak ada yang ngancam. Kita niat dalam hati, saya mau keluar Islam seminggu besok, misalkan minggu-minggu nanti saya mau keluar Islam atau nanti dah tahun depan saya keluar Islam, biarpun niatnya nih masih tahun depan, masih minggu besok saya mau keluar Islam, dalam posisi dia tidak ada tekanan apa-apa, sadar sepenuhnya, maka dia secara otomatis saat itu juga menjadi murtad. Makanya hati-hati, nanti diniatin dari sekarang, misalkan nanti hari Jumat, hari apa, jadi biarpun dalam waktu atau besok atau nanti dah 2 jam lagi saya akan murtad, akan keluar dari Islam. Nah itu jadi kalau dalam posisi yang tidak ada apa-apa, dalam posisi yang normal, mukallafun mukhtarun dalam bahasa agamanya, dalam keadaan mukallafun mukhtarun, orang yang mukallaf, orang yang dewasa, dan dia dalam posisi tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, kok dia berniat seperti itu, ya udah jadi dia benar-benar menjadi murtad. Maka diingat-ingat, itu bisa menyebabkan kita menjadi murtad. Terus contoh yang lain yang bisa menjadikan kita menjadi murtad, ayat taraddadu ayat akilhu bil lisan wal qalbi ala syai'in walau muhalan aklian. Nah, kita menggantungkan syarat sesuatu tentang kemurtadan kita, meskipun itu syarat itu sebenarnya nggak masuk akal. Kita main-main ini, kita ngomong begini, misalkan syarat itu nggak masuk, saya akan keluar dari Islam nanti kalau tiba-tiba langit hujan, tapi hujannya bukan air tapi hujannya duit 100 ribuan semua. Itu kan secara akal muhal nggak? Mustahil nggak Bu? Hujan dari langit 100 ribuan semua Bu? Wah, kalau hujan 100 ribuan semua, ibu-ibu rebutan ini, Ustadz juga ikut rebutan ini. Jadi ini menggantungkan sesuatu yang mustahil secara akal. Tapi agama nggak boleh main-main, keimanan nggak boleh buat main-main begitu. Saya nanti akan murtad kalau ini hujan turun dari langit tapi hujannya duit 100 ribuan, atau saya akan murtad kalau nanti ada tahu-tahu orang datang ke saya ngasih emas 100 kg. Sesuatu yang kita kaitkan dengan kita main-main, tapi mustahil sebenarnya secara akal, itu mustahil terjadi, tapi kita kaitkan iman kita dengan seperti itu nggak boleh. Biarpun itu secara akal nggak mungkin terjadi, tapi nggak boleh kita main-main seperti itu. Kita mengatakan, mensyariatkan tentang agama, tentang keimanan dengan kaitan yang seperti itu tuh nggak boleh. Biarpun kita baru meniatkan sambil begitu, kita sudah murtad saat itu juga. Mengapa? Karena kita posisinya dalam keadaan tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, atau dalam posisi tadi mukallafun mukhtarun. Jadi itu yang ini tetap menjadi kafir, biarpun yang disandarkan itu syaratnya mustahil, hal yang mustahil, kata pelawak siapa dulu itu yang almarhum, hil yang mustahil. Nah itu hal yang mustahil itu nggak boleh, itu pun kita bisa menjadi kafir. Fayakfuru halan,
Atau juga kita menjadi murtad, menjadi kafir ketika apa? Ya'taqidu ma yujibu yaf'aluhu ayatalafadu bima yadullu ma'tiqadin. Atau kita menjadi kafir jika kita berkeyakinan melakukan atau mengucapkan sesuatu dengan keyakinan atau bahkan dengan buros sekalipun tentang hal-hal yang mewajibkan kita memang kalau mengucapkan hal itu menjadi murtad. Misalkan kita mengucapkan alam semesta ini adalah kodim. Kodim itu apa sih dalam bahasa tauhid? Kodim itu kalau kita belajar ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan, kodim itu sesuatu yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Maka salah satu sifat Allah adalah al-qadim, maha kekal, maha dahulu. Kita kok meyakini seperti itu, mengucapkan seperti itu? Alam itu adalah qadim. Jadi alam ini nggak ada nanti kiamat. Alam ini kekal abadi. Dunia ini kekal abadi. Nggak ada awal. Alam ini, dunia ini nggak ada awalnya. Padahal kan jelas dalam agama kita bahwa segala sesuatu ada awalnya. Alam ini ada awalnya. Sebelum diciptakan oleh Allah, alam ini tidak ada. Tapi kok kita mengatakan alam ini abadi, padahal yang abadi itu hanya Allah, yang qadim itu hanya Allah. Kita mengatakan sesuatu selain Allah itu abadi, termasuk ruh yang ada dalam diri kita. Kalau kita mengatakan ruh ini adalah abadi, itu termasuk hal yang bisa membuat kita menjadi murtad kalau menurut kitab ini. Karena ruh sebelum masuk ke dalam tubuh kita kan diciptakan oleh Allah. Kalau belum umur, kalau kita jadi bayi itu sebelum umur 4 bulan kan belum ada ruh baru ditiupkan ke dalam tubuh, ke dalam janin ketika umur 4 bulan. Nah, sebelum 4 bulan itu ruh diciptakan oleh Allah, digantung di sana di arsy, di Lauhul Mahfuz. Udah diciptakan oleh Allah. Ruh sebelum diciptakan oleh Allah itu berarti tidak ada. Dunia juga seperti itu dalam konsep tauhid. Segala sesuatu selain Allah itu hadis, kudus, baru. Tapi Allah satu-satunya yang qadim. Makanya karena segala sesuatu sebelum diciptakan Allah itu tidak ada. Tapi kalau kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk dunia ini qadim, artinya dari dulu memang sudah ada kayak Allah, itu kita menjadi murtad. Karena yang qadim, yang abadi, yang kekal, yang tidak ada awal, yang tidak ada akhir, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kita meyakini itu, mengucapkan itu, nah, itu kita otomatis menjadi murtad. Ini kajian kita pada pagi ini agak berat ini, tapi ini kadang penting ini. Jadi tentang murtadan ini makanya biar kita akidahnya bisa benar. Jadi itu yang bisa membuat kita termasuk juga murtad. Jadi menggantungkan sesuatu kepada yang mustahil juga murtad. Kita yang tadi meyakini, mengucapkan bahwa alam ini qadim, roh itu juga qadim, atau malah yang paling parah kita menganggap Allah itu baru. Nah, ini yang malah udah pasti murtadnya, mau menganggap kita Allah itu baru ada. Allah mah ada tahun ini misalkan. Baru ada Allah itu tahun ini, atau Allah itu adanya bareng pas adanya bumi, langit, pas adanya alam semesta. Itu nggak boleh. Karena ketika Allah pernah nggak ada, itu berarti Allah artinya baru, kudus dalam bahasa tauhid. Itu nggak boleh kita mengatakan, karena Allah tadi dikatakan qadim, nggak ada awal, nggak ada nggak ada akhir, itu Allah. Jadi maha qadim, satu-satunya maha qadim itu hanya Allah. Makanya kalau kita mengatakan sampai seperti itu, khudusus soni juga itu menjadikan kafir. Ayun fima wasabitun Allah Ta'ala bijma'i, atau kita menyatakan sesuatu yang sebenarnya itu menjadi hak mutlak Allah, pasti menjadi sifat Allah, kita nyatakan nggak ada. Misalkan Allah, salah satu sifat Allah kalau dalam ilmu tauhid kita kan, maka dalam Al-Quran disebut alimun khabir, ada Allah maha mengetahui, maha berilmu. Kalau kita menyatakan Allah itu goblok, nah itu sering kalau ada, atau kita mengatakan bahwa Allah tidak maha mengetahui, Allah goblok misalkan, ada orang mengatakan seperti itu, bahaya. Harus segera istighfar dan mengucap la ilaha illallah, mengucap syahadat. Bahaya menyatakan bahwa Allah itu tidak mengetahui apa-apa, goblok misalkan, menyatakan seperti itu. Nah itu bahaya. Atau Allah nggak maha kuasa, Allah nggak bisa apa-apa. Ini buktinya orang sombong kan, kayak Fir'aun begitu. Sombong kan awalnya, Allah dia ingin menyamai Allah. Jadi Fir'aun itu, mohon maaf, Fir'aun itu adalah contoh dari orang yang diistidrat oleh Allah. Karena apa? Jadi orang itu, Allah kalau ingin menyesatkan seseorang itu caranya banyak, bisa dengan harta, bisa dengan kekuasaan. Yang contoh dengan harta misalkan siapa Bu?
Korun itu loh Bu, saya ceritain. Korun Bu, sebelum jadi kurang ajar begitu, jadi penentang keras dakwah Nabi Musa, itu dulunya orang yang taat Pak. Korun itu Pak, suka ke masjid, ke musola kalau bahasa kita orang sekarang. Zaman Yahudi berarti ke sinagog kalau Yahudi ya. Korun itu Bu, dulunya orangnya soleh, anak saleh, suaranya bagus. Korun itu suaranya bagus, maka oleh kaumnya itu dipanggil namanya Munawir. Kenapa? Kalau membaca ayat-ayat Taurat itu indah banget. Kalau ada cewek-cewek mah kelepek-kelepek dengar suaranya Korun itu Bu. Iya Bu, kalau zaman kita waktu kecil ya, kalau yang kiroah ya Mu'ammar ZA. Nah itu tahu ya Pak ya Mu'ammar ya. Mu'ammar tahu kan? Ya zaman dulu kalau kita waktu kecil inget banget kalau mau maghrib atau mau waktu sholat tiba tuh di masjid kan diputer kiroah ayat bacaan ayat Al-Quran, yang baca pasti Mu'ammar ZA, Muhajir. Kalau yang perempuan Maria Ulfa, itu suaranya udah juara-juara Qori yang internasional itu. Nah Korun itu luar biasa Bu. Dulu oleh kaumnya itu ya, dia orang soleh, suka ke masjid. Kalau orang Islam ya, suka ke masjid, tapi dia miskin. Dulunya miskin banget Korun itu Bu. Akhirnya datang ke Nabi Musa. Dia sepupuan sama Nabi Musa Korun ini. Musa, tolong dong doain aku, kata si Korun. Doain apa? Kata, biar kaya aku, kata dia. Masa aku hidupnya begini mulu, miskin, kan gitu. Si Korun itu. Nabi Musa malah juga menolak. Sama seperti kisah Sa'labah. Ingatkan Sa'labah ya Pak ya? Sa'labah, sahabat Nabi yang miskin itu akhirnya jadi kaya, sampai akhirnya zakatnya ditolak oleh Allah dan Rasulnya. Ini Korun juga sama. Jadi fitnah manusia terbesar yaitu, kalau orang Jawa bilang harta tahta wanita, nggak jauh dari itu. Orang sejarah mengatakan seperti itu, maka kekuasaan itu sama. Korun itu seperti itu. Didoain Nabi Musa, akhirnya benar kejadian. Kayanya luar biasa, hartanya beranak pinak, sampai rumahnya pintunya itu gemboknya itu dari emas. Kalau diangkat aja puluhan kilo, sampai orang nggak kuat ngangkat hanya gemboknya aja. Itu bayangin tuh. Akhirnya sombong dia karena kekayaannya, glamor banget penampilannya. Wah, kalau pakai cincin ya pengacara siapa tuh? Hotman. Ya, jadi Korun itu akhirnya begitu sombong banget Korun ini. Apa namanya? Karena kekayaannya sombong banget. Akhirnya menentang dakwah Nabi Musa. Dia sepakat nih, akhirnya bertiga kong kalingkong bersatu. Korun, Haman, sama Fir'aun menentang dakwah Nabi Musa. Akhirnya Allah murka kepada Korun. Ditenggelamkanlah Korun beserta seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi. Hingga sampai sekarang Bu, kalau kita nemuin harta benda atau barang berharga dari tanah, kita nyebutnya sebagai harta apa Bu? Harta karun. Itu bukan harta karun Pak, maksudnya harta Korun, sebagai pengingat buat kita bahwa pada masa lalu ada seorang anak manusia yang ditenggelamkan oleh Allah karena kesombongannya dengan harta kekayaan. Namanya sebut harta Korun, harta karun kalau orang nyebut kita, namanya ilat lidah orang Indonesia. Korun menjadi karun, harta karun, padahal sebenarnya harta Korun. Biar kita ingat, oh zaman dulu makanya yang kaya-kaya nih kaya nih, ingat Korun ya. Jadi jangan pada masa lalu ada begitu. Fir'aun juga sama. Fir'aun itu orang yang gelap mata karena kekuasaan, diberikan kekuasaan oleh Allah luar biasa, dia gelap mata, sombong. Mengapa Korun ini sombong? Kekuasaannya luas, dan dia Korun itu selama hidupnya itu nggak pernah sakit Pak. Nah ini yang bikin dia mengakunya mengaku Tuhan, udah kekuasaannya luas, nggak pernah sakit, berkuasa, akhirnya sombong mengaku sebagai Tuhan, maka dia nggak pernah sakit selama hidupnya. Makanya hati-hati kalau orang nggak pernah sakit selama hidupnya, itu bahaya juga itu Pak. Iya, jangan itu istidrat dari Tuhan. Nanti biar orang itu sombong menyesatkan Allah lewat segala macam cara. Tadi siapa yang nggak pernah sakit Pak Ibu? Pernah semua Ibu ya? Kalau apalagi pilek sering gitu ya. Ya itu orang kalau nggak pernah sakit itu juga bahaya. Karena alamiah manusia itu ya kadang sakit, senang, bahagia, itu biasa. Kalau ada orang nggak pernah sakit sama kali seumur hidupnya, itu bahaya. Itu bahaya. Ntar bisa-bisa jadi seperti Korun. Nah itu nanti itu akhirnya apa? Ditenggelamkan juga oleh Allah ke Laut Merah. Sebagai pengingat, ketika tenggelam di Laut Merah, Korun jasadnya diselamatkan oleh Allah, nggak hilang bersama pasukannya hilang semua, tenggelam dimakan ikan di Laut Merah, tapi Korun nggak.
Korun. Fir'aun enggak jasadnya diselamatkan agar bisa menjadi pengingat bagi manusia setelahnya. Apa akhirnya ditemukan oleh penduduk Mesir, kemudian jasadnya dibalsem menjadi mumi sampai sekarang. Kalau ibu ke Mesir ada mumi Fir'aun. Nah itu juga menjadi pengingat manusia. Oh jangan sombong kalau lagi berkuasa, nanti kayak Fir'aun. Sa'labah juga sama, kalau zaman Nabi namanya Sa'labah juga sama. Oh rajinnya minta ampun Bapak Ibu, kalau ke masjid rajin banget. Soalnya selalu di belakang Nabi, tapi ketika dia habis sholat dia langsung pulang. Tegur Nabi, habis sholat Nabi nengok, nggak lama udah nggak ikut zikiran sama Ustadz Iman. Dia langsung kabur, habis sholat kabur. Akhirnya dipanggil oleh Nabi, Sa'labah, ente jangan kayak orang munafik lah, masa setiap sholat langsung kabur, setiap sholat langsung pergi. Ya Allah ya Rasul, mohon maaf, kata saya pulang ya karena terpaksa, kata si Sa'labah. Baju saya nih ditunggu istri saya, kalau saya nggak pulang nanti istri saya sholatnya nggak pakai baju yang layak untuk sholat, kata saking miskinnya. Maka itu ya Nabi ini punya alasan, dia tolong dong doain saya biar kaya ya Rasul, kata. Terus kata Nabi, didiemin aja Pak, minta pertama didiemin aja. Sa'labah nggak didoain sama Nabi. Terus hari kedua datang lagi kepada Nabi, minta lagi tadi doain. Terus ketiga minta lagi kepada Nabi didoain supaya jadi kaya. Akhirnya Nabi memberikan pesan begini, Sa'labah, mengapa sih engkau nggak melihat aku Rasulmu ini? Aku Rasulmu ini, Rasul Allah ini. Kalau aku mau Gunung Uhud dijadikan emas oleh Allah sama aku, tapi aku tidak pernah mau meminta agar Gunung Uhud itu jadikan emas oleh Allah. Aku lebih suka hidup seperti ini, apa adanya, sederhana. Itu kata Nabi, mengapa kamu tidak bercermin dari Rasulmu wahai Sa'labah? Tapi akhirnya apa? Nasihat Nabi itu nggak didengar. Dia meminta terus, ngerengek-rengek, merayu terus agar Nabi mendoakan Sa'labah. Akhirnya Nabi, namanya Nabi itu orang baik, gak tegaan. Apalagi Sa'labah juga emang sahabat, rajin juga ke masjid. Kayak ada Ustadz Eko punya marbot, rajin bantuin Ustadz Eko, minta didoain Ustadz Eko tiap hari, mau di masjid mulu bantuin Ustadz, kan nggak tega. Rasulullah juga begitu, padahal sudah sangat mengingatkan Nabi kepada Sa'labah. Akhirnya didoakan juga oleh Rasulullah, didoakan diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian Pak, kejadian Sa'labah itu dalam kemiskinan itu hanya punya kambing Pak, kambing dua sepasang, jantan sama betina, kambing cowok sama kambing cewek kan. Nah setelah didoakan oleh Nabi, tiba-tiba kambing itu tuh melahirkan, itu nggak ada berhentinya Pak. Kambing itu biasanya itu melahirin berapa bulan sekali Bu, berapa tahun sekali Bu kambing. Ada yang punya kambing nggak? Orang tanah baru nggak ada yang punya kambing. Ada nggak Bu? Nggak ada. Biasanya mohon maaf, ada yang ingat nggak Pak? Kambing itu biasanya umur melahirkannya, mengandungnya berapa itu, hamilnya itu kambing itu. Tapi ini Sa'labah, setelah kambing didoakan oleh Nabi itu kambingnya nggak pernah berhenti, ngelahirin terus, beranak pinak terus sampai akhirnya banyak. Nah akhirnya dari kambing yang sepasang itu menjadi banyak. Akhirnya apa? Karena kambingnya banyak, Sa'labah udah jarang lagi kelihatan sholat berjamaah, sibuk ngurusin kambingnya. Ditanya sama Nabi sama yang lain pas kelihatan Nabi salam, kok nggak ada salam. Nabi itu karakternya begitu Bapak Ibu, kalau kok dia udah kenal orang, kok orang itu nggak kelihatan, pasti ditanyain sama Nabi. Nabi itu orang yang care sama siapapun, apalagi udah kenal. Kok Sa'labah nih nggak ada, bisa tanya sama Nabi, para sahabat ada yang lihat Sa'labah nggak? Tanya Nabi kepada sahabat, aduh nggak ada ya Rasul, Sa'labah sekarang udah agak jarang, udah sibuk ngurusin kambing, kambingnya banyak banget ya Nabi ya. Kenapa? Apa komentar Nabi? Bergumam Nabi, tapi para sahabat dengar, celaka kamu Sa'labah. Jadi Nabi ngomongnya begitu, celaka kamu Sa'labah. Bergumamnya Nabi begitu, tapi kedengeran oleh para sahabat. Akhirnya apa? Semakin lama, kata tadinya setiap hari Jumatan, sekarang mulai kelihatan yang Jumatannya kadang Sa'labah hanya tinggal maghrib sama isya. Yang duhur, asar nggak pernah lagi jamaah. Nah, pengurusin kambing, ngangon kambing kata dia, sama anak buahnya di padang gurun gitu. Akhirnya apa itu, setiap dari tiap hari 5 waktu itu jamaah, akhirnya tinggal maghrib sama isya. Akhirnya apa? Kambingnya ini terus beranak pinak, mohon maaf.
Akhirnya sampai Madinah, kota Madinah itu nggak muat lagi sama kambing Sa'labah. Tuh, kota Madinah itu sampai nggak muat sama kambing Sa'labah. Itulah kalau Allah berkehendak istidrat, melulu apa bahasa Jawanya, melulu, sengaja di ini Allah dikasih sebenarnya biar dia kerepotan, lupa diri menjadi orang yang benar. Karena itu kota Madinah itu nggak sampai nggak muat dengan kambing Sa'labah. Akhirnya apa? Dia pindah nyari tempat yang bisa memuat kambingnya, biar kambingnya itu muat, untuk angonnya, untuk menampung kambingnya itu bermuat. Akhirnya apa? Saking banyak pindah keluar kota Madinah Sa'labah ini, akhirnya nyari tempat di luar kota Madinah. Nah, setelah di luar kota Madinah ya ada alasan kan, semakin jauh dari Masjid Nabawi. Akhirnya sama sekali namanya Sa'labah ini nggak pernah lagi kelihatan di masjid sama sekali. Ditanya Nabi, mana Sa'labah? Boro-boro Nabi sekarang dia udah jauh, dah pindah ke sono, keluar kota Madinah, udah nggak bakalan dia sempat lagi ke masjid. Nabi berkata 3 kali, celaka kamu Sa'labah, celaka kamu Sa'labah, celaka kamu Sa'labah, sampai 3 kali Nabi ngomong. Akhirnya setelah itu turunlah perintah atau wahyu tentang kewajiban zakat. Nah, ini yang menjadi krusial nanti di sini. Turunlah kemudian perintah atau wahyu tentang kewajiban zakat. Maka Nabi kemudian mengutus beberapa orang sahabat keluar kota Madinah untuk memungut zakat dari Sa'labah. Ya udah wajib zakat, orang kambingnya di mana-mana. Kambing kan kewajiban zakat, kalau kambing itu mulai 40 ekor udah kewajiban mengeluarkan satu. Nah, Sa'labah udah kambingnya Madinah aja nggak muat, ya kan kewajiban zakat. Akhirnya Nabi mengutus, ya Allah, waktunya habis lagi kita. Gak apa, dikit lagi ya Pak ya, tentang Sa'labah dulu diselesaikan. Akhirnya diutuslah nih orang ke luar untuk memungut zakat dari Sa'labah. Akhirnya apanya, namanya orang, kadang orang itu lagi orang kadang orang itu begitu, kalau awalnya miskin kemudian tiba-tiba menjadi kaya, itu ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama tambah pelit, yang kedua semakin dermawan. Tambah pelit ini kenapa? Biasanya orang yang dulunya kaya, miskin menjadi kaya, tambah pelit apa? Dia dendam masa lalu. Enak bener ngasih orang, dulu saya aja waktu susah nggak ada yang ngasih. Akhirnya apa? Dendam masa lalu. Wah, enak banget, enak amat bagi-bagi, saya dulu aja susah nggak ada yang bagi, kan gitu rata-rata ya. Nah, terus ada yang justru sebaliknya menjadi dermawan. Saya dulu pernah ngerasain nggak enak, punya duit banyak, bagi-bagi orang yang membutuhkan. Yang ini tapi Sa'labah rupanya enggak. Rupanya menjadi tipe yang pertama, dia menjadi orang yang dendam dengan masa lalu. Kemiskinan, kesulitan hidup ternyata tidak membuat dia hatinya menjadi lembut, tapi justru menjadi keras. Dia menjadi orang yang dendam masa lalu. Bahkan ketika kewajiban zakat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk mengambil zakat, ternyata dia nggak mau mengeluarkan zakat. Ini yang parah. Dia menolak kewajiban zakat. Dia nggak mau menolak zakat. Akhirnya apa? Orang itu, utusan itu pulang kepada Nabi. Melaporkan bahwa Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya karena peristiwa zakat ini kemudian turun firman Allah, surat berapa gitu, wa minhum man, ada ayat gitu, yang orang yang ketika masih miskin meminta diberikan karunia oleh Allah, kemudian tapi ketika diberikan ternyata bakhilu min fadlihi, dia kemudian menjadi bakhil terhadap karunia Allah. Ini tentang Sa'labah. Akhirnya apa? Pas turun ayat itu dibacakan oleh Nabi, kebetulan di situ ada kerabatnya Sa'labah. Ayat tentang Sa'labah ini, tentang orang yang menolak membuat zakat ini kemudian turun, ternyata di situ ada salah satu kerabatnya Sa'labah. Terus dia nyamperin Sa'labah di luar Madinah, ngomong, Sa'labah, celaka ente, bener-bener celaka ente. Kenapa? Ada ayat Allah turun yang khusus terkait dengan kamu, tentang kamu yang nggak mau membayar zakat. Akhirnya apa? Takutan juga Sa'labah, Bu. Gimana tidak, ada ayat Allah, ayat Al-Quran yang turun khusus berkaitan dengan dirinya. Akhirnya apa? Sa'labah kemudian mendatangi Nabi mau menyerahkan zakatnya. Tapi apa ternyata yang terjadi? Nabi tidak lagi mau menerima zakatnya Sa'labah karena Allah menolak untuk menerima zakatnya Sa'labah melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi. Akhirnya apa? Pada masa Nabi
zakat Sa'labah tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Sampai ketika Nabi wafat, Nabi tidak pernah mau menerima zakat dari Sa'labah. Kemudian ketika Nabi digantikan oleh Abu Bakar sebagai khalifah, Sa'labah karena masih takut datang kepada Abu Bakar, ingin menyerahkan zakatnya kepada Abu Bakar, tapi sama, Abu Bakar juga tidak mau menerima zakatnya Sa'labah. Wahai Sa'labah, mengapa aku harus menerima zakatmu sementara Rasulullah SAW tidak mau menerima zakatmu? Abu Bakar wafat. Abu Bakar juga selama hidupnya, selama berkuasa 2 tahun, nggak mau menerima zakat Sa'labah. Datang Umar, pemerintahan Umar yang ketiga, Sa'labah datang lagi kepada Umar, ingin menyerahkan zakatnya, tapi sama, Umar juga tidak mau menerima zakatnya Sa'labah. Sa'labah, mengapa aku mesti menerima zakatmu sementara Rasulullah dan Abu Bakar tidak mau menerima zakatmu? Inilah Sa'labah, kisah Sa'labah. Ditolak oleh Allah dan Rasulnya. Mana ada orang lebih celaka dibandingkan dengan ditolak oleh Allah dan Rasulnya. Sementara di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, orang yang selamat adalah orang yang diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi Sa'labah sudah tertutup pintunya. Gara-gara apa, ibu bapak? Sombong, miskin, karena dia dulu fitnah berupa harta kekayaan, sama seperti tadi Qorun. Sa'labah itu pun menjadi pengingat bagi kita yang miskin, tidak berkecil hati, tapi kalau sudah menjadi kaya jangan mencontoh Sa'labah, jangan mencontoh Qorun, jangan mencontoh yang tidak baik. Jadi karena miskin dulu menjadi kita susah, kita malah dendam dengan masalah. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah berhasil dulu dalam hidup kemiskinan, ketidakmampuan, sekarang menjadi berhasil, justru kita harus berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Barangkali ini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, contoh-contoh yang membawa kita kepada kemurtatan. Nanti masih banyak, ini yang tentang sekilas yang kita sampaikan. Jadi barangkali ada mau ditanyakan sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian, monggo yang mau ditanyakan. Bapak Ibu, ada yang mau tanya? 3 orang. Kalau nggak ada ya kita tutup. Ada yang mau tanya? Kalau fikih banyak yang nanya, Tat. Kalau hukum, kalau ini kan nggak hukum. Ya, udah jam 6. Kalau nggak ada, saya tutup. Kalau nggak ada, kita tutup talim kita, Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, kita tutup. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada kekurangan di sana sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.